Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat dalam ingatan kita karena belum lama kejadiannya, yaitu anak dari seorang pegawai di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, namanya Mario Dandi Satrio. Beliau adalah anak dari Rafael Alun Trisambodo. Ini kejadiannya adalah bahwa sang anak itu melakukan penganiayaan kepada salah seorang dari anak pengurus GP Ansor, namanya David Ozora. Anaknya ini namanya David Ozora. Nah, penganiayaan ini mengakibatkan banyak hal, efeknya sangat banyak sekali. Mulai dari sang bapaknya bermasalah, diusut harta kekayaannya dan lain sebagainya. Tapi saya pada kesempatan kali ini hanya ingin menjelaskan sesungguhnya dalam hidup itu yang dicari oleh manusia adalah kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan pasca di dunia nanti, yaitu kebahagiaan di akhirat. Dan orang bekerja itu untuk mencari ridho Allah atau ridho Tuhan. Dan karena itu yang dicari adalah kebahagiaan. Karena itu, wahai sahabatku, ini sebenarnya adalah pelajaran bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan itu. Apapun yang kita raih, apapun yang kita kejar, itu sebenarnya untuk kebahagiaan. Jadi apa gunanya kalau misalnya kita memiliki kekayaan, kita memiliki harta, kita memiliki semuanya tetapi tidak bahagia. Pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya tinggi, kita bisa memerintah banyak orang, tetapi tidak bahagia. Maka ngenes juga bahasanya. Maka ketika misalnya saya ingat kepada hadis Rasulullah SAW, jadi ini kita akan mengambil hikmah, karena channel ini adalah channel hikmah, mengambil hikmah bahwa arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihah. Jadi yang pertama adalah kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, pertama kita memiliki pasangan yang baik. Kalau misalnya kita sebagai seorang laki-laki, bahwa kita memiliki istri yang sholihah. Kalau misalnya kita memiliki seorang suami, karena kita perempuan misalnya, suami kita adalah yang soleh. Jadi dengan cara begitu itu, pertama-tama adalah bahwa orang bahagia itu karena memiliki seorang istri yang solihah atau seorang suami yang soleh. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan itu, maka kehidupan keluarga itu akan tenang, karena semua masalah dalam keluarga akan diselesaikan dengan cara baik-baik. Kalau misalnya sang suami marah, sang istri tidak membalasnya, atau demikian ketika misalnya sang istri marah tidak membalasnya dengan cara spontan. Itu teorinya begitu. Kemudian yang kedua adalah zaujatuhu sholihah. Kemudian arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihah wa auladuhu abroron. Anaknya baik. Nah, ini yang kaitannya dalam kasus yang kita bicarakan, Rafael Alun Trisambodo misalnya, yang menjadi anggota atau PNS yang saat ini menurut informasinya telah mengundurkan diri dari jabatan PNS di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sudah mengundurkan diri. Ini akibat dari yang dilakukan oleh anaknya karena merasa malu dan pertanggungjawaban publik dan mempertanggungjawabkan moral itu yang telah dia lakukan, terutama di anaknya ini. Anaknya baik-baik. Jadi kalau misalnya bapaknya karirnya bagus, ibunya karirnya bagus, tapi anaknya susah diatur, anaknya membuat masalah, anaknya membuat diri kita menjadi tidak bahagia. Atau dia punya anak tapi anaknya itu saling rebutan warisan misalnya, anaknya rebutan harta yang kita miliki, maka itu juga tidak bahagia juga. Jabatan tinggi, posisi bagus di masyarakat, tetapi anaknya ini bermasalah. Anaknya bermasalah. Kalau anaknya bermasalah terus seperti apa itu? Maka kita berharap bahwa keluarga, makanya ketika orang dia mau menikah, itu kan menikah itu pertama mencari ridho Tuhan, menjalankan perintah Rasul. Baru setelah itu kan mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan dengan hadirnya sang anak. Makanya anak disebut sebagai buah hati. Ketika hatinya menderita, nanti buah hatinya menderita, pokoknya ini kan jadi bermasalah juga. Nah, anaknya wa auladuhu abroron, anaknya baik-baik, anaknya bagus-bagus. Dan karena itu ketika orang lagi pengantin misalnya kan didoakan semoga sakinah mawaddah warohmah itu. Semoga sakinah mawaddah warohmah, dan gambaran dari sakinah mawaddah warohmah itu adalah kebahagiaan itu. Dan yang ketiga, syarat kebahagiaan itu adalah, atau ciri atau indikatornya kalau menurut hadis yang saya bacakan tadi, yang ketiga adalah wa khulata'uhu sholihin, temannya baik-baik.
Kalau misalnya kita bekerja dalam lingkungan, kita bekerja dalam sebuah organisasi, kita bekerja dalam sebuah lembaga, kita bekerja dalam instansi misalnya, teman kita baik-baik semua. Ketika kita mau melakukan korupsi, teman kita mengingatkan. Ketika kita salah, teman kita mengingatkan. Ketika misalnya kita lagi bagus, pekerjaan kita bagus, didukung, tidak dihasut, dan tidak dijegal dari belakang, tapi saling mendukung. Jadi teman yang baik itu teman yang membuat diri kita itu semakin baik. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kita, teman yang baik adalah teman yang mendukung kita. Itulah teman yang baik. Maka sebahagia-bahagianya orang adalah orang yang mereka bekerja di lingkungan yang baik-baik. Ketika mau korupsi, ketika misalnya ada mau menyimpangkan, menyalahgunakan uang, dia menasihati kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, dia juga menasihati kita, jangan begitu, mengingatkan kita. Maka lingkungan yang bagus, maka seorang pemimpin yang bagus ini adalah seorang pemimpin yang bisa menciptakan lingkungan yang baik. Seorang pemimpin yang dia datang di sebuah instansi misalnya atau lembaga, awal kalinya tidak ada jamaah, lalu dia mengajak lingkungannya, mengajak anak buahnya untuk jamaah. Awalnya di sebuah lingkungan itu atau di sebuah lembaga atau di instansi tidak ada pengajian yang menyirami hatinya supaya dia bekerja itu tidak murni hanya untuk bekerja mencari duit misalnya. Ada siraman rohaninya, ada pembelajaran di sana supaya spiritualnya naik, lalu ada pengajian, ada sholawatan. Itu pemimpin yang bagus. Jadi pemimpin yang tidak hanya bekerja pada urusan keuangan saja, tetapi hati. Karena kalau misalnya kita bekerja hanya ngurusi keuangan tapi hatinya tidak ditata, maka yang terjadi adalah kita hanya mengejar duniawi belaka. Ini maksud saya adalah pemimpin yang bagus tadi adalah pemimpin yang menciptakan milieu. Pemimpin yang membuat lingkungan menjadi indah, menjadi semangat, menjadi taat beribadah dan lain sebagainya. Itu ciri orang bahagia tadi. Istrinya atau suaminya itu orang baik. Yang istri solihah, yang suaminya solih. Yang kedua adalah anaknya baik-baik. Nah, ini kasusnya ini. Anaknya bagus. Baru yang ketiga adalah lingkungannya adalah lingkungan yang bagus. Teman-temannya adalah teman-teman yang baik semuanya. Dan yang terakhir adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dan rizkinya tidak jauh dari rumahnya. Itu bahasa yang paling mudah begitu, di negaranya sendiri. Ini artinya ayo kita bangun di negaranya sendiri dalam konteks yang paling kecil adalah tidak jauh dari rumahnya. Tapi dalam konteks yang lebih besar adalah dia tinggal di negaranya dan dia membangun negaranya supaya lebih bagus. Dan cara membangun negaranya adalah dengan cara bekerja jujur, memiliki integritas, dan dia juga berprestasi, taat kepada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi lingkungannya dia bekerja tidak jauh dari rumahnya. Misalnya begitu, tidak dia membangun negaranya, tidak untuk membangun negara lain, tapi untuk negaranya sendiri, untuk bangsanya sendiri. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka ini adalah bahagia. Contoh yang paling dekat yang tidak bahagia itu misalnya begini, kalau suaminya bekerja di tempat yang jauh, kalau istrinya bekerja di tempat yang jauh. Kalau waktu musim hujan misalnya, musim hujan kok belum pulang, ini bagaimana, kondisinya seperti apa, lagi petir lagi kok belum pulang, hati istri gelisah, hati suami gelisah karena mengkhawatirkan kondisi suaminya, mengkhawatirkan kondisi istrinya. Itulah kebahagiaan. Wahai sahabatku, apa yang terjadi pada anaknya Pak Rafael, namanya Mario Dandi tadi itu, maka bisa menjadi refleksi buat kita semuanya, bahwa yang kita cari adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah ketika kita dekat dengan sang pemberi kebahagiaan, yaitu Tuhan. Dan proses-proses hukum harus tetap dilakukan, karena keadilan adalah sesuatu yang penting dalam kebangsaan ini, dan keadilan itulah diantara yang menjadi penopang kebangsaan ini menjadi utuh, yang menjadi penopang terhadap kokohnya kebangsaan ini. Karena dengan tidak adil, maka itu akan menimbulkan banyak hal. Ketidakadilan akan menimbulkan persoalan yang begitu besar bagi kebangsaan ini. Makanya pemerintah yang adil dia akan dicintai. Tapi pemerintahan yang tidak adil, maka dia akan goyah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.